Ada bau busuk sabotase pada beras bansos presiden dibuang dan dikubur JNE. Curiga sengaja agar nama presiden jelek menjadi rampok anggaran, tapi tak disampaikan ke rakyat, bangsat. Jika memang bantuan tersebut merupakan bantuan yang sudah kadaluarsa, ya, maka kewajiban dari Kementerian Sosial tentu memastikan agar bantuan tersebut jangan didistribusikan kepada masyarakat. Namun jika bantuan tersebut memang selayaknya didistribusikan kepada masyarakat, maka harusnya tidak ada penguburan bantuan sosial tersebut di Depok. Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH, baik itu BLT desa, baik itu bantuan sosial tunai, BST, jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar. Bila ada kesalahan untuk sementara, itu bukan jenis kesalahan luar biasa, bukan jenis pelanggaran berat. Bisa jadi hanya soal pelanggaran peruntukan terkait kontrak sewa menyewa tanah. Itu bila keterangan dari pihak JNE benar adanya. Dalam keterangannya, JNE mengatakan bahwa penimbunan beras itu sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak. Memang tengah ramai di sosial media bahwasanya Polda Metro Jaya saat ini tengah mengusut penemuan bantuan sosial atau beras bansos presiden yang dikubur di Sukma Jaya Depok. Pihak Jaksa Ekspedisi JNE telah dimintai keterangan pada Senin 1 Agustus 2022. Kontrak JNE dengan pemberi mandat sebagai penyalur beras dapat dijadikan bukti. Klausul dalam kontrak bahwa barang yang rusak boleh langsung dibuang dapat menjadi alat bukti yang sah. Berita acara terkait penimbunan itu pastilah juga dimiliki. Namun, terkait sewa menyewa lahan, JNE dapat dituntut oleh pemilik tanah karena telah menimbun sesuatu di tanah milik orang lain. Meski tanah itu telah dikontrak, bisa jadi tak ada klausul bahwa tanah yang dikontrak itu boleh digali, apalagi dipakai untuk menimbun sesuatu. Memangnya beras itu milik siapa? Dalam keterangannya, Dinsos Kota Depok menyatakan bahwa mereka tak pernah menggunakan jasa JNE untuk mengirimkan bahan sembako untuk wilayah Kota Depok. Selanjutnya, Dinsos Kota Depok pun juga menyatakan bahwa pengiriman beras yang menggunakan jasa JNE adalah Kemensos RI yang bekerja sama dengan Bulog. Benarkah? Ketika merek beras itu adalah beras kita, itu dapat ditelusuri. Klik saja dalam mesin pencarian. Di sana, beras kita sepertinya benar adalah merek dagang milik Bulog. Lalu ketika saksi berinisial S sebagai si pembisik dari pemilik tanah bahwa 2 tahun yang lalu ada penimbunan beras di tanah yang dimilikinya itu, serta-merta peristiwa tahun 2020 adalah di mana kisah itu bermula. Ya, di tahun itu memang ada peristiwa pembagian sembako untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID. Pada 2020 pemerintah memberikan bantuan sosial berupa beras sebanyak 25 kg per kepala keluarga. Di sana pun ada data bahwa bantuan tersebut disalurkan Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan Bulog dan DNR atau Dosni Roha Corporation sebagai pengelola gudang stok beras. Sementara pihak yang ditunjuk sebagai penyalur ada nama JNE. Konon, JNE sebagai salah satu penggerak rantai pasok dalam negeri turut andil dalam mendistribusikan bantuan beras ke setiap penerima. Diberitakan bahwa sejak 5-17 Mei 2020, JNE telah mendistribusikan sebanyak 36.049 ton beras di DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, serta Bodetabek. Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak. Dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, karena Bapak Presiden pesan jangan memberi kepada masyarakat yang kita sendiri nggak mau makan. Jadi memang kemudian yang diberikan beras premium itu, dan kita sangat korek memang begitu tanda rusak tidak boleh dibagi. Itu disuruh naruh apa gitu nggak di situ? Pokoknya saya begitu dapat perintah, saya nggak ada tenaga, akhirnya saya arahkan ke EB yang langsung Pak. Saya yang udah lepas. Jadi saat gali nggak ada barang yang abang kubur? Siapa? Nggak ada, saya nggak gali kan, yang gali ini. Nggak ada. Begitu digali kelar dengan kedalaman segini lah. Berapa meter Pak? Setengah. Berapa lubang Pak? Satu lubang. Pembayaran berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Berapa dibayar Pak? Dibayar saya terima 1,5. 1,5. Berapa orang ini? Berdua. Berdua. Berapa jam? 2 hari. Nah,
Tapi tentu saya sekali lagi menegaskan bahwa ini harus segera diklarifikasi ke publik. Perlu ada investigasi terhadap beras-beras tersebut yang ditimbun ya, supaya jangan sampai ada spekulasi yang tidak menimbulkan syakwa sangka dari masyarakat. Kok berarti? Ya kejar saja JNE ini sebagai pihak penimbun. Suruh saja dia buktikan bahwa dalam klausul kontrak itu ada perintah penimbunan atas barang yang rusak. Bila tidak ada, cerita itu akan makin asyik untuk diikuti. Ada hak banyak orang susah di 2020 saat mereka dipaksa negara untuk tinggal di dalam rumah justru tak mendapat bantuan. Bisa jadi ada rakyat sebagai penerima hak tak mendapatkan bantuan beras demi maksud tertentu misalnya. Lebih jauh lebih menggigit, di sana juga ada kisah pro kontra awal saat PSBB terpaksa harus dinyatakan oleh negara. Cerita awal pemberlakuan karantina awal wajib itu telah dipolitisir sedemikian rupa oleh banyak pihak, sehingga suasana politik sempat memanas kala itu. Maka pembuktian ini menjadi semakin penting, manakala indikasi adanya sabotase misalnya adalah kisah di balik penimbunan ini. Tadi di awal bilangnya pelanggaran ringan, kenapa jadi sabotase? Ya, bila JNE sebagai pihak penimbun dapat menunjukkan klausul dalam kontrak di mana penimbunan itu memang ada dan diizinkan dan tentu saja disertai berita acara penimbunannya, perkara itu memang langsung selesai, gak pakai panjang dan berbelit. Bila tidak, bukankah membuang atau merusak properti milik pemerintah, apalagi menimbun dengan maksud misalnya adalah perbuatan yang layak dicurigai sebagai tindak kriminal? Dan terjadi saat negara dalam keadaan darurat, dan kita semua tahu bahwa tindak kriminal pada sebuah negara, apalagi dalam kondisi darurat memiliki bauran yang kompleks, dia bisa berarti apa saja. Pak polisi punya cara untuk mencari tahu cerita yang sesungguhnya dan maka harus dibuat clear. Kejanggalan bahwa beras dapat menjadi busuk lalu penyelesaiannya dengan cara dikubur sudah langsung menyisakan kejanggalan. Dia bukan sejenis daging yang ketika busuk maka SOP-nya akan terdengar pantas berbunyi seperti itu. Apalagi juga viral di media sosial bahwasanya beras tersebut secara sembrono kehujanan. Jadi bagaimana menurut Anda? Ganjilan anggaran Formula E kian terlihat. Tersangka kasus korupsi Formula E segera diumumkan. Denny Siregar langsung sesak nafas. Tabung oksigen mana tabung oksigen? Tapi sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Bank di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta ini mengeluarkan atau memberikan uang miliaran rupiah untuk apa kawan-kawan? Untuk hanya persoalan sirkuit Formula E kawan-kawan. Yang dimana sirkuit Formula E kita ketahui bahwa ada keganjalan terbesar yang dimana melalui Jakpro. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Kelompok massa tergabung dalam satu padu, Sapo, lawan koruptor Formula E, kembali menggelar aksi panggung mimbar bebas di depan Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat 22 Juli 2022. Koordinator aksi Daud, seperti informasi tertulis diterima Hops ID, menegaskan mereka menuntut lembaga anti rasuah tersebut segera memanggil beberapa pihak terkait seperti Bank DKI, Jakpro, hingga Dispora sebelum menuju Anies Baswedan. Sebab menurutnya, skandal Formula E ini tercium bau busuk yang sangat menyengat. Mereka mendesak KPK harus berani membongkar skandal Formula E ini dan jebloskan koruptornya ke penjara. Jangan sampai kasus dugaan korupsi Formula E ini ditanggung oleh KPK. Tak cuma di KPK, aksi juga dilakukan di gedung Bank DKI. Mereka menuntut Bank DKI turut menjelaskan penggunaan APBD yang dikeluarkan Pemprov DKI guna membayar komitmen fee. Mereka yakin masalah komitmen fee ada yang tidak beres. Masa KPK nggak sanggup mengendusnya sih?
Kasus Formula E sudah jadi perhatian masyarakat, tapi kenapa KPK begitu loyo? Mereka juga berharap kepada BPK agar bisa membantu KPK dalam mengaudit investigasi dugaan kerugian negara pada ajang Formula E, sebab menurutnya hal ganjil soal anggaran itu sangatlah terlihat. Sebelumnya PLT Jubir KPK Ali Fikri memastikan penyelidikan rasuah dalam ajang balap Formula E tidak sembarangan. Kasus itu dibuka karena KPK mengantongi bukti. Ali menegaskan KPK sudah sesuai aturan membuka penyelidikan dugaan korupsi di dalam ajang balap mobil listrik itu. KPK menegaskan penindakan kasus korupsi di Indonesia tidak akan pandang bulu. KPK menyebut tersangka dalam kasus itu segera dibeberkan ke publik. Hal tersebut langsung membuat terkejut pegiat media sosial Denny Siregar. Lewat akun Instagramnya, ia menanggapi dengan sindiran, "Tabung oksigen, mana tabung oksigen?" Netizen pun ikut memberikan komentar. Seperti akun @wirangbirawa mengungkapkan, hal tersebut seperti spot jantung. @d.nbbn berkomentar, calon presiden cabang Arab. Kemudian akun @ulul2456, feelingku sih AB nggak bakal digaruk, pasti ada yang dijadiin kambing hitam, bau-baunya sih gitu ya. Seperti diketahui, pagelaran ajang balap Formula E di Jakarta sukses digelar pada 4 Juni kemarin. Akan tetapi, KPK hingga kini juga terus mendalami dugaan rasuah dalam ajang balap Formula E di Jakarta. Hal itu membuat warga geram karena KPK dinilai lambat menangani dugaan kasus rasuah Formula E. Ini ada kabar buruk. Karena Ketua DPRD yang dipanggil oleh KPK beberapa hari yang lalu, itu secara terbuka menyampaikan kepada publik bahwa komitmen fee 180 miliar itu sudah dibayarkan jauh sebelum APBD disahkan. Jadi Anies itu komitmen fee-nya yang senilai terakhir itu 580 miliar gitu ya. 180-nya udah dibayarkan duluan gitu. Meskipun sudah terlambat, tapi menurut saya dalam kaitan ini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena apa? Keanehan-keanehan dalam penggunaan anggaran APBD DKI ini sangat nyata terlihat. Korupsi pada penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, tim penyelidik KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan dugaan peristiwa pidana ini. Satu diantaranya dengan kembali memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta. Sebenarnya ketika KPK memutuskan memulai pengusutan terhadap adanya dugaan korupsi dalam pembiayaan Formula E, mulai ada beberapa yang kocar-kacir, ada yang panik dan ada pula yang ancang-ancang cuci piring, cuci tangan maksudnya. Sebab memang ada banyak sekali kejanggalan dalam pembiayaan Formula E ini. Yang pertama, bukti transfer nggak jelas hingga saat ini. Berapa yang sudah ditransfer dan kepada siapa ditransfer, tidak ada yang tahu persis. Selama ini kita hanya bisa menduga dan merangkai teka-teki ini dari pemberitaan media dan kabar angin. Mungkin PPATK bisa menelusuri aliran dana tersebut. Yang kedua adalah mahalnya biaya penyelenggaraan Formula E di Jakarta dibandingkan kota lain. Dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan, juga ketidaktransparanan Formula E setelah diklaim sukses digelar oleh Anies Baswedan. Bagaimanapun juga pokoknya KPK harus mengusut sampai ke akarnya. Mungkin KPK harus menggertak lebih keras atau pakai cara satu orang yang suka meninju meja kalau sedang kesal atau lempar HP. Siapa tahu komitmen fee bisa dapat diskon gede jilid 2 sehingga jadi hanya 10 miliar saja. Sudahlah, semoga KPK garang segarang-garangnya, sikat semuanya kalau memang ada penyelewengan, atau serahkan saja ke Kejagung kalau memang tidak berani menangkap Anies DKK. Kan akan lebih bikin panik tuh kalau tiba-tiba Kejagung mengumumkan siapa dalang dan tersangkanya. Bagaimana menurut Anda?